Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase episode ke-287. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang penuh dengan tampilan, gambar, cerita, profil, dan narasi tentang diri kita sendiri. Kita bisa merasa hadir di banyak tempat, mengalami banyak hal, dan terhubung dengan banyak orang. Namun tetap merasakan kosong, jauh, dan tidak sungguh-sungguh merasa dikenal. Perlahan-lahan kita belajar menampilkan hidup, bukan menjalaninya, membentuk sebuah citra. Namun apakah ini yang sungguh-sungguh kita inginkan? Apakah kita benar-benar menghidupi sesuatu yang nyata atau sekedar sebuah versi yang terlihat nyata? Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih malam ini kami kembali datang. Biarlah di waktu yang singkat ini Tuhan boleh berbicara sepenuhnya pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, salam oase. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan adalah realita yang sedang dinantikan untuk muncul kelak. Sekarang belum ada, namun diharapkan ada dan diyakini pasti ada. Apa dasarnya? Iman itulah dasarnya. Persoalannya bagaimana kita yakin bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang seperti ini. Sehingga iman yang kita yakini benar ini menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dari mana kita tahu bahwa dengan apa yang kita imani ini akan menjadi nyata
dan adalah real. Realitas bisa menjadi persoalan pada zaman ini. Hari ini dunia mengenal apa yang disebut virtual reality. Secara sederhana, virtual reality adalah teknologi yang mampu menciptakan pengalaman akan adanya realitas, namun bukan realitas sejati. Ini adalah realitas buatan, seakan-akan kita masuk dan hadir di dunia realita namun berbeda. Ini sepenuhnya digital. Kita bisa melihat ke segala arah, mendengar suara sekeliling, mengalami peristiwa dan berinteraksi dengan objek. Seolah-olah tubuh kita benar-benar ada di sana. Namun ada satu kata penting yang membedakannya, dan itu adalah kata virtual. Ia tidak real, namun virtual. Walaupun virtual, ia mampu membuat kita tenggelam atau immerse di dalam dunia virtual reality. Kita merasa seolah-olah presence, aku seolah hadir di dalamnya. Padahal yang terjadi semua adalah simulasi. Simulasi kita pahami sebagai sesuatu yang tidak benar-benar terjadi atau benar-benar ada. Contohnya di waktu sekolah atau kuliah kita ada simulasi ujian akhir misalnya. Ada soal yang harus dijawab, ada waktu ujian, ada hasil ujian yang menyatakan kita lulus atau tidak lulus. Kalaupun kita lulus pada ujian simulasi akhir, kita sebenarnya tidak benar-benar lulus, kita hanya lulus secara simulasi. Simulasi itu sendiri berasal dari kata Latin simulare yang artinya menyerupai, berpura-pura, menampilkan seolah-olah, meniru dengan maksud tertentu. Jadi simulasi jelas tidak real. Nah, jadi iman apakah seperti itu? Apakah iman ini adalah harapan yang mensimulasi kenyataan atau benar-benar sebuah kenyataan real? Nah, sampai sini kita berkenalan dengan seorang pemikir Prancis bernama Jean Baudrillard. Jean Baudrillard lahir di Prancis 1929 dan meninggal 78 tahun kemudian. Dia adalah seorang sosiolog yang dikenal karena kritiknya terhadap masyarakat konsumerisme dan dunia yang bergerak meninggalkan realitas sejati menuju kepada dunia representasi. Bahkan melampaui representasi itu sendiri, sampai tiba kepada satu kesimpulan yang dia beri istilah simulacra. Berbeda dengan representasi yang merupakan entitas yang mewakili yang asli, simulacra adalah sebuah tanda yang makin lama makin terlepas dari aslinya. Simulacra sesuatu yang tampak seperti representasi dari reality, namun tidak lagi merujuk kepada reality yang direpresentasikan itu, bahkan melampaui realitas aslinya. Simulacra memang seperti tanda, namun tanda yang simulacra ini akhirnya tidak menandakan apapun yang ada, yang pernah ada, maupun yang akan ada. Simulacra akhirnya menjadi tanda yang berdiri terpisah, otonom. Simulacra bukan hanya meniru reality, tapi menghasilkan realitas baru. Simulacra tidak lagi membedakan yang asli dan yang palsu. Yang palsu tidak lagi dikenali sebagai palsu. Yang nyata tidak lagi dibutuhkan. Yang ada adalah reality yang melampaui realitas, yang nantinya disebut hyper reality. Dalam dunia digital, di sosial media hari ini, hadir bukan lagi merepresentasikan reality, namun menciptakan realitas. Sebuah profil seseorang di sebuah sosial media sangat mungkin berbeda sama sekali dengan aslinya orang tersebut. Sosmed sering menciptakan sebuah pribadi yang baru, pribadi yang bukan mencerminkan siapa sebenarnya orang itu, tidak merepresentasikan orang itu, melainkan membentuk sebuah representasi baru yang terlepas dari originalitas orang tersebut yang mau direpresentasikan. Kita banyak menemukan orang yang kesehariannya itu sangat bertolak belakang dengan apa yang terlihat dalam profil sosial medianya. Bahkan yang lebih parah, profil yang sesungguhnya yang asli ini bisa jadi berupaya meniru profil simulakranya. Nah, ini adalah puncak dari hyper reality. Dunia di mana tanda dan citra lebih kuat, lebih meyakinkan, lebih dihidupi daripada pengalaman nyata.
tanda bahwa ia kaya, ia terkenal, punya follower dan viewer yang banyak, padahal mungkin kesehariannya dia seorang yang biasa dan susah bergaul, introvert. Kekristenan pada zaman ini tidak bisa terhindar dari ini. Pada dasarnya kekristenan itu kaya akan tanda, akan simbol, ritus, terminologi bahasa. Tapi ia rawan direduksi menjadi sekedar representasi kosong bila terlepas dari realitas yang diacu. Pertemuan komunitas saat ini diwarnai dengan panggung megah, lighting dramatis, musik emosional, pemimpin yang populis, selebritas, gestur dan narasi-narasi yang seolah rohani yang diharapkan dinilai sebagai gestur orang-orang kudus. Yang dihadirkan adalah citra sebuah pertemuan yang besar, akbar, berkesan namun tidak lagi mengalami perjumpaan dengan Allah. Dosa jarang disebut, tabu mungkin, anugerah diumbar secara murahan, dan kehilangan nilai pengorbanan. Ini adalah grace yang tersimulasi. Grace tidak lagi mengantar kepada Kristus, malah menjadi produk religius. Cheap grace, hyper grace. Dietrich Bonhoeffer dalam The Cost of Discipleship bukunya mengatakan cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Baptisan without discipline, communion without confession. Orang bisa saja terasa mengalami suasana yang menggetarkan dan menebarkan, namun itu dikurasi dalam ambience dan atmosfer, bukan oleh relasi yang maha kudus. Tujuan utama dari suasana seperti itu biasanya membawa perasaan hadir itu melayang tinggi, memiliki harapan akan well-being yang membahagiakan, kesuksesan, kekayaan. Ya, iman seperti ini adalah iman yang simulasi. Iman yang seperti ini jelas bukan iman yang dimaksudkan di Ibrani 11 ayat 1. Dalam ESV Ibrani terjemahkan faith is the assurance of things hoped for. Assurance, jaminan, garansi. Apa yang sekarang belum ada namun digaransi ada. And NIV menerjemahkan faith is confidence of what we hope for. Iman adalah keyakinan apa yang diharapkan, itu real. NLT menerjemahkan faith shows the reality of what we hope for. Jadi iman menunjukkan realitas apa yang diharapkan, bukan representasi, bukan simulasi. Itulah iman. Dan saudara-saudara, di tengah iman Kristen yang tersimulasi, sekedar menjadi mimpi akan harapan hidup ideal di dunia, Ibrani mengingatkan, walaupun kita belum melihat, kita belum merasakan, kita belum mengalami, namun iman adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. The evidence of the things we cannot see. The conviction of the things not seen. Kitab Ibrani 11 menunjukkan ada 16 tokoh iman dari Habel di ayat 4 sampai dengan Samuel di ayat 32. Namun juga menyebut tokoh-tokoh anonim yang diejek, didera, dibelenggu, dipenjara, mati digergaji, menderita aniaya. Orang-orang yang membiarkan dirinya disiksa dan menderita kekurangan, kesesakan, siksaan. Itu semua real. Seolah-olah orang tidak melihat tanda-tanda, tidak mengandalkan simulasi tanda, namun mereka berpegang kepada satu-satunya janji Tuhan. Dan itulah iman. Bahkan Ibrani 11:39 menuliskan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan, sekalipun iman mereka telah memberikan mereka sebuah kesaksian. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. God had provided something better. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teman-teman, dalam dunia yang semakin menjanjikan mimpi virtual, dengan kekristenan yang sering tanpa sadar sudah beroperasi dalam rezim representasi, Ibrani 11 mengajak kita kembali kepada iman yang sejati. Bukan apa yang tampak dan populer atau terverifikasi secara sosial, melainkan relasi yang setia kepada Allah yang sungguh-sungguh nyata, meskipun tidak selalu dapat direpresentasikan. Ketika simulasi mereduksi realita menjadi sekedar tanda, Ibrani 11 justru menegaskan iman melampaui apa yang bisa direproduksi, dipamerkan, dan disimulasi. Iman sejati bukan citra religius yang kita tampilkan di dunia penuh profil ini,
melainkan keberanian untuk berjalan jujur atas keterbatasan diri, tapi tetap setia kepada janji. Sebab Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. God had provided something better. Mari kita mengambil waktu diam sejenak. Mari kita diam untuk menyadari apakah kita hidup di tengah-tengah iman yang simulasi atau sebuah iman yang sejati. Amin. Pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord
shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you